Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Febriani dengan nomor induk mahasiswa 19061025, Prodi Pendidikan Matematika, kelompok 25. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi PLP 1 yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Batu Kilang Utara. Kegiatan dari PLP 1 yang saya lakukan adalah visi misi dan SOTK sekolah. Selanjutnya adalah kursus sekolah, selanjutnya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, selanjutnya peraturan rata sekolah, kegiatan seremonial formal, dan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, visi misi dan SOTK sekolah. Visi dan misi dari SMA Negeri 1 Batu Kilang Utara adalah visinya terwujudnya generasi berbudi luhur, cerdas, dan berbudaya berlandaskan iman dan takwa. Misi yang pertama, mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur melalui pembiasaan untuk menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur, bertakwa, mandiri, dan memiliki perilaku sopan santun sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, berorientasi pada pencapaian kompetensi berstandar nasional. Yang keempat, membentuk siswa kreatif, inovatif, dan cerdas yang mampu berkompetisi di era global sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Yang terakhir, membentuk siswa agar memiliki sikap disiplin, jujur, baik, adil, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi adalah yang pertama, memaksimalkan semua fasilitas yang dimiliki. Yang kedua, menggunakan prinsip memprioritaskan apa yang paling penting dalam melakukan segala hal. SMA Negeri 1 Batu Kilang Utara selalu memprioritaskan hal yang dianggap paling penting untuk diprioritaskan dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang ada atau memaksimalkannya. Struktur organisasi sekolah. Baiklah, di sini bisa dilihat dari struktur organisasi SMA Negeri 1 Batu Kilang Utara. Usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK adalah menempatkan guru atau pegawai sekolah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang kedua, melakukan pelatihan terhadap guru dan pegawai. Yang ketiga, penempatan berjenjang atau step by step. Dan yang terakhir adalah bekerja sama. Yang selanjutnya adalah kultur sekolah. Kegiatan 3S. Di SMA Negeri 1 Batu Kilang Utara tidak hanya menerapkan 3S, tetapi juga 5S, yaitu salam, senyum, sapa, dan sopan santun. Yang selanjutnya, prestasi akademik dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Di SMA Negeri 1 Batu Kilang Utara sudah mendapatkan banyak sekali prestasi akademik, baik yang didapatkan oleh siswa maupun oleh pihak sekolah. Oleh sebab itu, sekolah bisa mendapatkan akreditasi A dari pihak akreditasi sekolah sebagai contoh kecil prestasi akademik yang telah didapatkan oleh SMA Negeri 1 Batu Kilang Utara adalah alat peraga Sepulau Lombok di Undram. Yang kedua adalah juara 2 debat bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Adapun strategi sekolah dalam mencapai prestasi akademik sekolahnya adalah dengan cara kerja part-time, kerja sesuai tupoksi masing-masing, dan saling bahu-membahu di antara warga sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan prestasi akademik, siswa
prestasi akademik siswa, pihak sekolah juga melakukan pendekatan, memberikan motivasi, dan memberikan penghargaan kepada siswa dan siswinya yang mau belajar, mengikuti olimpiade, mengikuti dan mengikuti bimbingan-bimbingan lainnya. Yang selanjutnya, prestasi non-akademik dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Di SMA Negeri 1 Batu Kriang sendiri juga memiliki banyak sekali prestasi non-akademik. Selain prestasi akademik, prestasi non-akademik ini juga sangat berpengaruh terhadap akreditas sekolah, di mana SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara memiliki akreditas yang mumpuni seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Sebagai contoh kecil, prestasi non-akademik yang didapatkan oleh SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara adalah hak cipta dan baca puisi juara 2 tingkat kabupaten dan siaran radio RRI NTB finalis 10 terbaik penyiar radio. Yang selanjutnya, peraturan penggunaan seragam sekolah. Untuk penggunaan seragam sekolah sendiri, terutama di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara, mengikuti aturan yang berlaku di Dinas Pendidikan atau Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak ada penyelewengan sedikit pun. Dengan tetenan waktu seperti hari Senin dan Selasa menggunakan seragam putih abu, hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam pramuka, hari Jumat menggunakan baju muslim atau imtak, dan hari Sabtu mereka menggunakan baju khas atau batik. Selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah dan solusi. Baik, pelanggaran yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara hanyalah pelanggaran yang sifatnya kecil dan dalam ruang lingkup individu saja, dan hanya bisa kita temukan di lingkungan siswa-siswinya. Jenis pelanggarannya diantaranya adalah seperti masih adanya siswa yang membawa handphone, masih banyaknya siswa yang datang terlambat, dan juga masih adanya siswa yang bolos sekolah dengan jumlah yang sangat minimal. Adapun solusi yang diterapkan oleh pihak sekolah terkait dengan pelanggaran oleh siswa-siswinya adalah dengan cara memberikan motivasi belajar kepada siswa, memberikan sanksi tegas kepada siswa yang membawa handphone, memberikan sanksi kepada siswa yang terlambat. Adapun jenis sanksi, misalnya bagi siswa yang membawa handphone, yang pertama kali hanya berupa teguran, yang kedua memberikan surat yang disampaikan kepada guru, yang terakhir jika melakukan kesalahan yang sama, maka pihak sekolah akan melakukan tindak lanjut dengan mengeluarkan atau di-DO. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Di SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara sendiri, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah sendiri, menurut pengamatan yang kami lakukan dan hasil wawancara dan diskusi dengan berbagai elemen yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara, bisa kami katakan sudah cukup baik. Bisa kita lihat sendiri dengan adanya keterasparanan terkait dengan pembayaran SPP yang kenaikannya hanya dirapatkan terlebih dahulu dengan orang tua siswa, atau masih adanya kegiatan musyawarah mufakat di lingkungan internal sekolah. Selain itu, bisa kita lihat juga dengan adanya kerjasama untuk mendidik siswa atau peserta didiknya antara pihak sekolah, orang tua, dan warga sekolah. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, administrasi, dan komunikasi.
di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara untuk pemanfaatan penggunaan teknologi informasi sendiri sudah bisa kita katakan sangat baik, di mana dikarenakan dari tenaga pengajar, pegawai maupun siswa-siswinya sudah menggunakan TI sebagai media pembelajaran, terlebih lagi pada saat ini pada masa pandemi. Jadi mau bagaimanapun, mau tidak mau, maka sekolah harus memaksimalkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Yang selanjutnya, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan kokurikuler di sini di SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara sudah ada kegiatan kokurikuler. Tapi sayangnya hanya kegiatan kokurikuler yang berbasis pengayaan atau yang sering dilakukan pada saat mendekati UTS, UAS, ujian sekolah, dan ujian nasional. Untuk jadwalnya sendiri masih belum terjadwal dan hanya memakai jadwal yang kembali kepada kesepakatan antara guru dan siswa-siswinya. Yang kedua, jenis kegiatan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara sudah ada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan dengan sangat baik. Jadwalnya sudah terstruktur dengan rapi, pembinaan yang sudah ditentukan, pembinaan yang sudah berjalan dengan sangat baik, dan semua siswa dan siswi sudah mempartisipasi dalam mengikutinya. Adapun jadwal pelaksanaan, jenis pembinaan, dan ketentuan siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara adalah jadwal pembinaannya sudah ditetapkan dari pihak sekolah. Yang selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah yang sudah berlangsung di SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara adalah: yang pertama, masuk sekolah sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu masuk pukul 7:10 sampai pukul 14:30. Yang kedua, wajib mengikuti kegiatan imtak setiap hari Jumat. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mengikuti setiap hari Senin dan hari besar nasional lainnya. Yang kelima, mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran selama 15 menit di setiap hari. Yang keenam, pembiasaan 5S. Yang ketujuh, melaksanakan 7K, yaitu keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kesehatan, kekeluargaan, kerindangan di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara. Yang kedelapan, menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Yang kesembilan, menjaga nama baik sekolah. Yang ke-10, hanya membawa barang yang berkaitan dengan KBM. Dan yang ke-11, wajib mengikuti ekstrakurikuler minimal 1 selain daripada ekskul pramuka. Yang terakhir, siswa-siswi pulang tepat waktu kecuali dalam keadaan insidental atau dengan izin wali kelas, guru BPBK, dan mengetahui Wakasek. Yang selanjutnya adalah kegiatan seremonial formal dan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Di SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara sendiri, kegiatan seremonial formalnya, jenis-jenis kegiatan seremonial formal yang sudah diterapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara adalah apel bendera setiap hari Senin dan imtak setiap hari Jumat. Selanjutnya adalah praktik kebiasaan dan kebiasaan positif. Jenis-jenis kegiatan praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara adalah pidato saat imtak di depan warga sekolah. Yang kedua, membaca Al-Quran 15 menit sebelum masuk kelas.
membersihkan halaman sekolah, mengecek suhu badan semua warga sekolah sebelum memasuki lingkungan sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Petukangan Utara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.